Shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, bersama kita akan naikkan pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Kau yang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan-Mu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan dengan segenap hati, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku,
selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Haleluya. Dengan segenap hati Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan segenap jiwa Tuhan, kami meninggikan Engkau, karena Engkau anak domba Allah yang telah mati di atas kayu salib, dan darah-Mu tercurah bagi, oh haleluya, orang-orang ketebusan-Mu. Karena setiap orang yang percaya dalam kematian-Mu, Tuhan akan menyelamatkan kami semuanya dan akan menebus dosa-dosa dan kelemahan kami. Dan bagi yang sakit, Tuhan pasti akan sembuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi dan berkati kami sekalian, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya hati kami dan jiwa kami tetap memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, kiranya Engkau bertahta di atas pujian kami pada malam hari ini. Biar pujian ini dapat membawa dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu, dan membangkitkan semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih untuk mendengarkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Pakai kami sekalian Tuhan, urapi kami sekalian Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu untuk menaikkan pujian ini. Demikian juga ya Tuhan, apabila masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pendalaman kita pada sore hari ini, kami satukan hati kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami usirkan. Biar darah Kristus memberikan kemenangan, dan darah Kristus mengurapi kami sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini masih ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, itulah pilihan daripada Tuhan, agar umat-umat yang dipilih oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan, kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian, kita dipilih. Haleluya. Segala bangsa yang kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa yang kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami.
kuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah sembahyang dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita lembutkan hati kita, dan kita siap untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Sudahkah kita siap sedia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus.
masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada akhir zaman kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, yang sudah tidak lama lagi, tetapi semua didahului oleh kedatangan antikris. Duga gereja palsu Babel akan terwujud, yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kami mengikuti arus antikris, arus Babel, tapi kami tetap di dalam arus pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nyatakan firman-Mu bagi kami yang menyucikan hidup kami, supaya kami semakin dipakai oleh Tuhan sampai mencapai kesempurnaan Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu atas kehidupan kami. Dan urapi pula sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Oh haleluya, penyucian, pembaruan hidup, oh kelepasan dari dosa-dosa Tuhan, pertolongan ajaib sampai kami sempurna seperti Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam Wahyu pasal yang ke-17, kitab Wahyu pasal yang ke-17. Kita sekarang berada pada ayat yang ketiga. Wahyu 17 ayat yang ketiga. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah ini, ya. Jadi ini tentang padang gurun. Jadi dunia ini sudah dirusak, dihancurkan setan, sehingga menjadi seperti padang gurun, padang pasir. Ya, padang gurun, padang pasir. Nah itu, ya. Jadi semua sudah dirusak oleh setan, menjadi padang gurun, padang pasir yang tandus, yang panas, ya itu. Jadi jika kita diberkati oleh Tuhan, jika kita diberkati, jangan bangga. Jika kita diberkati, jangan bangga. Ya, sebab berkat-berkat jasmani di dunia itu hanya seperti pasir, hanya seperti pasir. Nah, tapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jika kita diberkati Tuhan, jangan bangga, ya, jangan bangga, karena semua yang ada di dunia ini hanya seperti pasir, hanya seperti pasir, panas, ya, tandus, panas, ya, juga tidak kekal, fana, hilang semuanya itu. Tetapi kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau masih belum diberkati, nah kita jangan kecewa, jangan putus asa. Ya, kita tahu semua yang ada di dunia hanya pasir, lenyap, hilang, lenyap nanti. Tandus, panas, hilang, lenyap. Itu semuanya, ya. Tuhan tolong, tetapi kita tetap juga mengucap syukur. Belum diberkati pun tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian ada 2 rahasia
ada dua rahasia di padang gurun dunia ini. Ya, dalam roh aku dibawa ke padang gurun, aku melihat seorang perempuan duduk. Ada dua rahasia di padang gurun dunia. Yang pertama rahasia tentang perempuan yang duduk itu. Rahasia kedua adalah binatang yang diduduki. Rahasia tentang binatang. Jadi rahasia pertama rahasia tentang perempuan, yang kedua rahasia tentang binatang. Ini kita pelajari dulu rahasia tentang perempuan. Ad 1, ya, rahasia tentang perempuan. Dalam kitab Wahyu ada 3 perempuan yang ditampilkan. Dalam kitab Wahyu ada 3 perempuan yang ditampilkan. A, Wahyu 2:20. Wahyu pasal 2:20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, ini yang pertama. Isabel, perempuan Isabel adalah perempuan yang mengajar dan memerintah laki-laki, sama dengan menyesatkan. Ya, perempuan yang mengajar dan memerintah laki-laki sama dengan menyesatkan, sehingga menjadi kering rohani, sama dengan bersuasana padang gurun dunia. Nah, itu jadi sehingga gereja Tuhan menjadi kering rohaninya, sama dengan bersuasana padang gurun dunia ini. Padang gurun dunia. Ya, Tuhan tolong kita semua. Wahyu 17 ayat 3. Wahyu 17 ayat 3 tadi kita baca lagi. Ya, dalam roh aku dibawa ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Nah, itu. Ya, jadi kering rohani salah satu deteksi dari kering rohani yaitu mulutnya kering, yaitu berdusta, bergosip, memfitnah sampai menghujat Tuhan, menghujat firman pengajaran benar, menyalahkan firman pengajaran benar, membenarkan ajaran salah, tapi juga menghujat orang benar. Nah, itu ya, menghujat orang benar. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jadi jaga mulut ini, Tuhan tolong kita semua. Ini penyesatan sampai kering rohani. Ada wanita mengajar dan memerintah laki-laki. Ya, itu. Kemudian 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu. Ini masa pertunangan, masa terakhir. Setelah itu menikah, tidak ada masa lain. Setelah itu menikah, sudah masa pertunangan. Setelah itu menikah. Ya, itu mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tunangan kita itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, tunangan kita Tuhan Yesus Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kamu beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, ini pada masa pertunangan. Jadi masa pertunangan sama dengan masa penantian yang terakhir. Masa pertunangan sama dengan masa penantian yang terakhir.
Jadi kalau seorang laki-laki berkenalan dengan seorang wanita, saudara, mulai berkenalan, mulai pendekatan, ya, kemudian mulai berpacaran, sampai terakhir mulai bertunangan. Nah, itu sudah terakhir, masa penantian terakhir, masa pertunangan, masa pertanian, masa penantian terakhir. Ya, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Masa penantian terakhir, kedatangan Tuhan kedua kali sudah tidak lama lagi, itu maksudnya. Ya, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri dan dengan sungguh-sungguh harus hati-hati supaya tidak tertipu, supaya tidak disesatkan, supaya tidak disesatkan oleh ajaran palsu. Nah, ini oleh ajaran palsu yang membuat kita tidak setia kepada Kristus, tidak setia kepada Yesus sebagai mempelai pria surga, satu laki-laki, tidak setia kepada Yesus sebagai kepala, sebagai mempelai laki-laki surga, satu laki-laki itu, ya, itu sama dengan tidak setia kepada firman pengajaran yang benar. Yesus itu adalah firman pengajaran benar. Pada mulanya adalah firman, logos, firman pengajaran benar. Logos menjadi manusia, itulah Yesus. Ya, nah itu Tuhan tolong kita semuanya. Jadi kita harus mengerti benar tentang Yesus. Jadi kita harus mengerti benar tentang Yesus lewat Injil, firman pengajaran yang sudah kita praktekkan saja, lewat Injil, firman pengajaran yang sudah menjadi praktek dalam hidup kita, yang sudah mendarah daging dalam hidup kita. Nah, tahu betul, ngerti betul siapa Yesus. Kita harus tahu betul, ya, mengerti betul siapa Yesus lewat Injil, lewat firman pengajaran yang sudah menjadi praktek dalam hidup kita, mendarah daging dalam hidup kita. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semua. Kita harus memiliki pengalaman pribadi. Kita harus memiliki pengalaman pribadi, ya, pribadi tentang Yesus. Kita harus memiliki pengalaman pribadi tentang Yesus Kristus, mempelai pria surga, ya, tentang Kristus sebagai juru selamat, juga sebagai gembala, sebagai imam besar, sebagai raja, mempelai pria surga. Ya, itu lewat Injil, pengalaman pribadi dalam Injil, dalam pengajaran, dalam urapan Roh Kudus, dalam kasih Allah. Saya ulangi, kita harus memiliki pengalaman pribadi, ya, dengan pribadi Yesus sebagai juru selamat, sebagai gembala, sebagai imam besar, sebagai raja, mempelai pria surga, lewat pengalaman pribadi di dalam Injil, pengalaman pribadi dalam Injil, penginjilan, dalam pengajaran, dalam urapan Roh Kudus, dalam kasih Allah. Sehingga kita tidak bisa disesatkan. Kita tidak bisa disesatkan oleh Injil yang lain, pengajaran lain, tadi ayat 4 itu, saudara, oleh Injil yang lain, pengajaran yang lain, itu, saudara, ya, hati-hati. Kita tidak bisa disesatkan oleh Injil yang lain, pengajaran yang lain, oleh roh yang lain, dan oleh Yesus yang lain, ya, yang diajarkan oleh Isabel, perempuan Isabel, itu yang diajarkan oleh perempuan Isabel. Nanti ada lagi perempuan Babel. Nah, itu saudara, tidak bisa disesatkan. Kita sudah punya pengalaman pribadi dengan Kristus sebagai juru selamat, sudah diselamatkan, sebagai gembala digembala, imam besar kita jadi imam-imam, sebagai raja mempelai pria surga, sudah punya pengalaman. Saudara, lewat Injil, pengalaman dalam Injil, dalam pengajaran, dalam Roh Kudus, dalam kasih Allah, sehingga tidak bisa disesatkan oleh Injil yang lain, oleh roh yang lain, pengajaran yang lain, roh yang lain, oleh Yesus yang lain.
Nah, itu hati-hati. Yesus yang lain ini Yesus tanpa salib. Yesus tanpa salib sekarang yang diajarkan, bahwa orang Kristen tidak usah mengalami salib Tuhan, tidak usah memikul salib Tuhan, tidak usah mengalami salib Tuhan, yang enak saja bagi daging. Nah, itu ajaran palsu. Seperti Hawa dulu, kalau kamu makan buah pohon ini bukan mati tapi sama dengan Tuhan. Wah, dagingnya begitu enak. Itu jadi dia disesatkan. Itu Tuhan tolong kita semua. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13. Ini pengalaman Rasul Paulus, jelas. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ini pengalaman pribadi Rasul Paulus diberitakan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Rasul Paulus memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus yang lahir. Ya, Yesus yang lahir sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib. Ini pengalaman pribadi Rasul Paulus dengan Yesus yang lahir sebagai satu-satunya manusia berdosa, tetapi harus rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Ini Yesus sebagai juru selamat, mengampuni dosa manusia. Kemudian bangkit untuk membenarkan kita, menyelamatkan kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Yesus juru selamat. Itu bangkit untuk membenarkan kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Nah, ini Yesus sebagai juru selamat. Dia manusia tidak berdosa, tapi harus mati terkutuk di kayu salib untuk menyelamatkan, membenarkan kita. Ini pengalaman Rasul Paulus pribadi. Ya, dia tuliskan. Kemudian Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Yesus naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, untuk mendoakan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Nah, ini dia Yesus sebagai imam besar, gembala agung. Yesus imam besar, gembala agung, untuk mendoakan kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa sampai puncak dosa. Tidak jatuh. Kedua, untuk mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja, sehingga dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sehingga dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, nah, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, ini, mari, ya, pengalaman Rasul Paulus harus jadi pengalaman kita di akhir zaman, masa pertunangan. Jadi Rasul Paulus tidak bisa disesatkan. Sudah pengalaman pribadi, aku diselamatkan dengan Yesus juru selamat, aku diselamatkan, aku digembalakan, aku didoakan, aku ada doa penyautan, aku digembalakan, ya, aku diangkat jadi imam raja. Sudah pengalaman pribadi dari Rasul Paulus. Aku dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus, nggak bisa disesatkan. Lalu Yesus akan datang kembali. Yesus segera datang kembali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai pria surga, untuk apa ini? Menyucikan dan mengubahkan kita. Yesus akan segera datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai pria surga, untuk menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna seperti dia. Ya, sampai sempurna seperti dia, untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai.
untuk mengangkat kita sampai duduk di takhta surga bersama Yesus selama-lamanya. Nah, ini pengalaman Rasul Paulus dituliskan supaya jadi pengalaman kita juga. Nah, itu harus punya pengalaman pribadi seperti Rasul Paulus. Yesus juru selamat sudah punya pengalaman. Iya, saya dulu berdosa, sudah dibenarkan. Ya, lewat baptisan, lewat percaya, bertobat, baptisan, sudah diselamatkan. Pengalaman. Gak bisa disesatkan itu ada juru selamat lain, itu enggak mau. Kemudian Yesus imam besar, bangkit, naik ke surga. Imam besar, gembala agung. Nah, saudara, kita sudah digembalakan. Kita sudah didoakan. Iya, kalau aku enggak didoakan, wah, sudah berbuat dosa ini, berbuat dosa ini. Tapi masih ada rem. Doanya Tuhan Yesus sebagai imam besar, gembala agung. Doa syafaat. Kita didoakan supaya tidak berbuat dosa sampai puncak dosa. Kita diangkat menjadi imam raja. Harus jadi pengalaman kita. Sudah jadi imam raja belum? Ayo, yang belum, ayo jadi imam raja. Melayani pembangunan tubuh Kristus. Sudah tidak bisa ditipu lagi. Dan Yesus segera datang kembali kedua kali. Dalam kemuliaan sebagai raja. Mempelai Kristus. Untuk menyucikan. Sekarang kita harus punya pengalaman disucikan, diubahkan. Salah satu pengalaman yang paling gampang dilihat saat-saat kita bisa mengaku dosa, saat kita menyesali dosa, sadar akan dosa, menyesali, mengakui dosa. Itulah pekerjaan Yesus, Raja, Imam Besar, menyucikan, mengubahkan. Kita bisa, aduh salah, ampuni saya Tuhan, Tuhan tolong saya, ubahkan saya. Itu sudah keubahan. Tapi kalau orang merasa tidak berdosa, itu bisa disesatkan justru. Dia hanya menunjuk dosa orang lain. Dia yang bisa disesatkan sebenarnya. Tapi kalau kita sudah bisa mengaku dosa kita, itu sudah permulaan dari penyucian, pembaharuan, dan akan lanjut sampai sempurna seperti itu. Ini saudara. Tuhan tolong, ini perempuan yang pertama, Isabel, ya, dengan ajaran palsu. Hati-hati, ya, Tuhan tolong kita semuanya. Yang kedua, Wahyu 17 ayat 3 sampai 5. Wahyu 17 ayat 3 sampai ayat 5. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu, kain kirmisi, dihiasi emas. Mahal semua ini, kaya ini. Ya, pakaiannya saja dihiasi emas, permata, mutiara. Ya, dan di tangannya ada cawan emas, tempat minumnya emas, kaya ini. Luar biasa ini. Penuh dengan segala, tapi ini kaya tapi penuh dengan segala kekejian, kenajisan, percabulan. Kaya tapi cabul. Nah, itu. Dan pada dahinya, siapa dia? Tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Jadi yang kedua, perempuan Babel. Perempuan Babel. Ini yang kedua. Perempuan Babel. Yang membuat gereja Tuhan. Ini semua tadi ayat 3. Saudara, di ayat yang ketiga. Di ayat yang kedua, Wahyu 17 ayat 2, dengan raja di bumi berbuat cabul, penghuni bumi mabuk oleh anggur percabulannya. Ini, jadi perempuan Babel yang membuat manusia di dunia, termasuk gereja Tuhan, ya, yang membuat manusia di dunia termasuk gereja Tuhan tidak percaya kepada kuasa darah Yesus. Anggur itu gambaran darah. Anggur itu sama dengan darah. Itu dia kasih anggur percabulan supaya tidak percaya anggur darah Yesus. Itu. Jadi perempuan Babel yang membuat semua manusia di dunia, raja-raja dan lain-lain, termasuk gereja Tuhan, tidak percaya pada kuasa darah Yesus, sehingga tidak mengalami penebusan dari dosa-dosa, tidak mengalami penebusan, kelepasan dari dosa-dosa,
tidak mengalami penebusan atau kelepasan dari dosa-dosa sampai puncak dosa, sama dengan kering rohaninya. Kering rohani. Sama dengan kering rohaninya, itu hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Nah, ini kering rohaninya. Sama dengan minum, sama dengan minum anggur percabulan. Kering rohaninya butuh kepuasan. Orang kering, orang haus butuh minum. Nah, kalau kering rohaninya gereja Tuhan, kalau manusia di dunia tidak usah dibicarakan lagi. Tapi kalau gereja Tuhan kering rohaninya, haus rohaninya, akan minum anggur percabulannya. Nah, akan minum anggur percabulan Babel. Sehingga hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Yang hanya dibinasakan dan dibinasakan bersama Babel selama-lamanya. Dan dibinasakan bersama Babel selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya. Ayo sungguh-sungguh, hanya kuasa darah Yesus. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9:22, hanya kuasa darah Yesus yang sanggup menebus dosa kita. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini Ibrani 9:22. Hanya kuasa darah Yesus yang sanggup mengampuni segala dosa kita, menebus segala dosa kita. Hanya kuasa darah Yesus yang sanggup mengampuni segala dosa kita, menebus segala dosa kita. Tuhan tolong kita semuanya untuk mengampuni, menebus, untuk pertama Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Mari, ini jadi darah Yesus mengampuni dosa, menebus dosa, sehingga atau untuk boleh, untuk apa itu? Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tapi engkau menyediakan tubuh bagiku. Yesus lahir dalam tubuh manusia daging. Nah, kepada korban bakaran, korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Korban binatang sudah tidak bisa lagi. Di zaman perjanjian baru, korban binatang sudah tidak berlaku lagi. Diganti oleh korban Kristus. Jadi Yesus diberi tubuh menjadi manusia daging untuk dikorbankan sebagai penggenapan dari korban binatang. Itu. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Nah ini, jadi korban binatang sudah digenapkan korban Kristus di atas kayu salib, untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk membenarkan manusia berdosa, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini nomor satu. Tadi hanya darah Yesus sanggup mengampuni dosa kita, menebus dosa kita untuk yang pertama Ibrani 10:5 sampai 7, untuk membenarkan manusia berdosa, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-10, Ibrani 10 ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan. Itu kehendak Allah, membenarkan, menyelamatkan, lalu menguduskan. Kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, untuk menyucikan, menguduskan, menyucikan kita semua. Setelah membenarkan, menyelamatkan, tidak berhenti darah Yesus, korban Kristus, untuk menyucikan kita semua. Satu lagi ayat 14. Nah, ini terakhir, kuasa darah Yesus. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Setelah disucikan, untuk menyempurnakan kita semuanya, untuk menyempurnakan kita semua. Nah, tinggal pilih anggur yang mana. Anggur dari padang gurun, dari Babel,
hanya berbuat dosa, puncak dosa binasa. Anggur dari surga, darah Yesus membenarkan, menyucikan, sampai menyempurnakan kita. Anggur dari Babel hanya berbuat dosa, puncak dosa, sampai boleh juga sempurna dalam dosa-dosa kejahatan dan kenajisan. Sempurna dalam dosa, kejahatan, kenajisan yang akan dibinasakan selamanya. Nah ini padang gurun dunia penuh pilihan. Mau pilih mana? Anggur yang mana? Saudara mau pilih yang mana? Anggur dari Babel, daging, wah senang, tapi hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Sempurna dalam kejahatan, kenajisan, binasa bersama Babel. Tapi anggurnya darah Yesus memang sengsara bagi daging. Untuk mengaku dosa sengsara, untuk hidup benar sengsara, untuk disucikan sengsara sampai sempurna, sengsara daging. Tapi bersama Yesus di takhta surga selamanya. Nah, sengsara berapa tahun di dunia, tapi bahagia di takhta surga selama-lamanya bersama Tuhan. Pilih mana? Tuhan tolong kita semua. Saudara, Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Nah, ini kepastian bagi kita. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Ditebus dari bumi, dari dunia. Mereka adalah orang yang tidak mencemarkan diri, ditebus garis bawahi. Mereka orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni seperti perawan. Perempuan Isabel, perempuan Babel tidak mau. Nah, lepas dari mereka karena mereka murni sama seperti perawan. Kalau sudah lepas dari perempuan Isabel, Babel, murni seperti perawan, dihadapkan pada Yesus, tunangan kita. Satu laki-laki menghadapkan kamu sebagai perawan suci kepada satu laki-laki, itulah Kristus. Ini lepas dari Babel, Isabel. Kalau sudah lepas dari dua ini, perawan suci. Nah itu yang bisa bertunangan dengan Yesus, bahkan menikah dengan Yesus, ya, mempelai pria surga. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari manusia, ditebus dari manusia, ditebus dari dunia, ditebus dari manusia sebagai korban sulung bagi Allah, bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak ada dusta, mereka tidak bercela, ditebus dari dosa. Mereka tidak bercela, itu sama dengan ditebus dari dosa-dosa. Nah ini, ya. Jadi oleh sebab itu pada akhir zaman, pada akhir zaman ini kita hidup di padang gurun dunia, harus mengikuti Yesus, harus mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tadi mereka mengikut dia kemana saja dia pergi. Oleh sebab itu pada akhir zaman hidup di padang gurun dunia ini, kita harus mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga mengalami penebusan oleh darah Yesus. Sehingga mengalami penebusan oleh darah Yesus, yaitu ayat 3, ditebus dari bumi, dunia. Ditebus dari bumi atau dunia. Ya, garis bawah. Yakobus 4 ayat 4, ditebus dari bumi atau dunia. Bagaimana itu? Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ditebus dari dunia. Orang yang bersahabat dengan dunia tidak setia kepada Tuhan,
tidak setia dalam ibadah pelayanan, itu bersahabat dengan dunia. Tapi kalau dilepaskan dari pengaruh dunia, ditebus dari dunia, dia menjadi setia. Ini, jadi kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kita menjadi imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ayat 4, ditebus dari manusia atau daging. Wahyu tadi, ya, ayat Wahyu 14 ayat 4, ditebus dari manusia atau daging. Ya, ditebus dari manusia itu, ya. Ya, atau daging. Apa itu? Ditebus dari manusia atau daging dengan segala keinginannya, itu manusia. Roma 8 ayat 7. Roma 8 ayat 7. Ya, itu. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, tidak taat. Keinginan daging itu tidak taat kepada firman Allah, kehendak Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau ditebus dari daging dan keinginannya, ya kita taat. Jadi kita menjadi hamba Tuhan, imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Ya. Kemudian ayat 5. Ayat yang kelima. Sudah ya, ayat yang kelima. Wahyu 14 ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, ini sudah ya, ditebus dari dosa. Ditebus dari dosa. Sehingga kita menjadi imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hidup benar. Hidup benar. Nah, sampai satu waktu sempurna, tidak bercacat celah, sempurna seperti Dia. Nah, ini Tuhan tolong kita semua. Jadi, kesimpulan. Jadi, supaya pada akhir zaman ini kita tidak disesatkan, ya, oleh perempuan Babel, saudara, itu, maka saudara, kita harus menjadi imam-imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia, benar dan taat. Setia, benar dan taat. Nah, itu yang pertama. Jadi kesimpulan. Jadi supaya kita tidak disesatkan, jadi supaya pada akhir zaman ini kita tidak disesatkan oleh perempuan Babel, maka pertama kita harus menjadi imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia, benar, taat. Itu saja, setia, benar, taat. Tidak bisa disesatkan. Kedua, harus mengikut Yesus sungguh-sungguh. Kita menjadi hamba Tuhan yang setia, benar, taat. Kedua, kita harus mengikut Yesus sungguh-sungguh sampai mengalami pengalaman kematian, kebangkitan bersama Yesus. Sampai kita mengalami kematian, kebangkitan bersama Yesus. Nah, saudara lihat tangan saya, mati lembah, bangkit gunung, lembah gunung. Nah, ini satu waktu menjadi nyanyian baru secara pribadi. Pengalaman kematian, kebangkitan kalau dijumlah menjadi nyanyian baru. Saudara, pengalaman kematian, kebangkitan bersama Yesus yang akan menghasilkan nyanyian baru yang merupakan pengalaman pribadi setiap pribadi. Yang merupakan pengalaman setiap pribadi. Ya, kalau hamba Tuhan beda-beda. Ada hamba Tuhan yang tidak bisa makan, pengalaman kematiannya, tidak bisa makan. Ya, itu. Ada imam-imam yang tidak bisa makan, akhirnya ditolong. Nah, itu kebangkitan. Itu jadi nyanyian. Ada imam-imam hamba Tuhan yang banyak, yang kaya, tapi apa pengalaman kematiannya? Bisa lain, dalam bentuk lain. Nah, begitu. Jadi jangan disamakan dengan kita semua. Kamu harus gini ya, harus nak makan, harus gini. Wah, bukan begitu. Itu namanya balas dendam. Itu kan di dunia. Kalau di dunia ada balas dendam.
Ya, kalau dia dulunya saudara mau sekolah di sana sampai digunduli, gunduli semua, harus. Nah, itu namanya balas dendam. Tapi dalam Tuhan bukan demikian, masing-masing. Pengalaman kematiannya masing-masing. Dan tidak boleh saling meremehkan. Aku nih dulu tidak makan, kamu makan banyak. Oh, tapi dia ada pengalaman lain. Nah, begitu. Tidak bisa harus disamakan, tidak bisa saling mengejek, saling meremehkan, tidak bisa. Masing-masing pribadi menjadi nyanyian baru secara pribadi, menghasilkan nyanyian baru secara pribadi yang tidak bisa dipelajari, merupakan pengalaman pribadi yang tidak bisa dipelajari oleh orang lain, tidak bisa dipelajari orang lain. Nah itu, saya Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo. Nah, jadi kalau kita menjadi hamba Tuhan, setia, benar, taat, ada nyanyian baru, maka tidak bisa disesatkan oleh Isabel, ajaran palsu Isabel, dan oleh perempuan Babel. Ya, jadi jika kita mengikut Tuhan dengan setia, benar dan taat, dan ada nyanyian baru, maka kita tidak bisa disesatkan oleh perempuan Isabel maupun perempuan Babel. Tetapi kita bisa mengikut Yesus kemana saja dia pergi. Kita bisa mengikut Yesus kemana saja dia pergi, sampai tiba di Yerusalem baru. Sampai tiba di Yerusalem baru. Nah ini tidak bisa disandung, tidak bisa disesatkan, tidak bisa diarahkan ke arah yang lain, tidak bisa. Saudara ya, nah, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh, ya Tuhan tolong kita semua. Jadi tidak bisa disesatkan, tapi mengikut Yesus kemana saja dia pergi, sampai tiba di Yerusalem baru. Nah ini, jadi sampai hari ini Tuhan berusaha. Jangan sampai kita terganggu mengikut Tuhan. Ayo lurus, sebab ada dua arus yang besar akhirnya. Arus tadi, arus kepada kenajisan, sempurna dalam kejahatan kenajisan, atau arus sempurna seperti Yesus. Dua ini yang sedang bekerja keras. Wahyu 22 ayat 10. Wahyu 22 ayat 10. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai setia, benar, taat, ada nyanyian baru, pengalaman kematian, kebangkitan. Saudara, maka kita sampai ke Yerusalem baru. Nah, kita akan ikut arus yang benar, arusnya Tuhan Yesus, bukan arus perempuan Isabel Babel, bukan. Ya, mari Wahyu 22 ayat yang ke-10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Ayat 11, ayat yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat. Nah ini dua arus. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah ini saudara, jadi Tuhan tolong kita semuanya saudara. Nah, jadi Tuhan saudara, sampai hari ini Tuhan masih berusaha. Sampai hari ini Tuhan masih berusaha untuk menyelamatkan manusia dari kesesatannya, untuk menyelamatkan manusia dari kesesatannya lewat pemberitaan firman pengajaran yang benar. Sampai hari ini, sampai kita mendengar firman ini, sampai hari ini masih berusaha. Jangan sesat, jangan salah arah. Kita ke arah Yerusalem baru, bukan ke arah neraka. Jangan sesat, jangan salah arah. Lewat pemberitaan firman pengajaran, Tuhan berusaha menyelamatkan kita supaya kita saudara tidak tersesat, supaya kita saudara dari kesesatan ya lewat pemberitaan firman Allah, dari penyesatan lewat pemberitaan firman. Tetapi pada satu waktu akan dibiarkan oleh Tuhan,
akan dibiarkan oleh Tuhan, yaitu yang benar dan suci akan terus benar suci, lebih benar, lebih suci sampai sempurna seperti Yesus. Untuk masuk Yerusalem baru akan dibiarkan oleh Tuhan, yaitu yang benar, yang suci akan menjadi lebih benar, lebih suci sampai sempurna seperti Yesus untuk masuk Yerusalem baru. Tetapi bawahnya yang sesat, jahat, najis akan bertambah sesat, jahat, najis sampai sempurna dalam kejahatan, kenajisan, dan binasa di neraka selama-lamanya. Dua arus. Arus yang benar itu menuju Yerusalem baru, arus yang sesat menuju neraka. Sekarang masih diingatkan, kembali, ayo lewat pemberitaan firman pengajaran, ayo kembali pada jalan yang benar, pada pengajaran yang benar, pada arus yang benar. Ayo kembali. Satu waktu dibiarkan. Yang benar suci tambah benar suci sampai sempurna masuk Yerusalem baru. Tapi yang sesat, jahat, najis tambah sesat, tambah jahat, tambah jauh sampai sempurna dalam kejahatan, kenajisan, dan binasa di neraka selama-lamanya. Nah, Tuhan tolong, masih ada pemberitaan firman, ayo kembali, sungguh-sungguh. Tuhan tolong kita semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada 3 perempuan di padang gurun. Saudara, ada 3 perempuan, saudara, di padang gurun dunia ini yang ditampilkan di padang gurun. Perempuan Isabel, perempuan Babel. Yang ketiga, Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah ini, ya. Jadi seorang perempuan inilah adalah gereja Tuhan. Seorang perempuan dengan matahari, bulan, bintang adalah gereja Tuhan yang benar, ya, gereja Tuhan yang benar, yang sudah menjadi terang dunia, sama dengan sempurna seperti Yesus. Jadi seorang perempuan berselubung matahari, bulan, dan bintang sama dengan gereja Tuhan yang benar, yang sudah menjadi terang dunia, sama dengan sempurna seperti Yesus, sama dengan menjadi mempelai wanita surga. Menjadi mempelai wanita surga. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya. Perempuan itu gereja Tuhan. Ya, itu. Ya. Dari mana? Pertanyaannya, dari mana gereja Tuhan? Dari mana perempuan gereja Tuhan mendapatkan terang matahari, bulan, dan bintang? Dari mana gereja Tuhan? Perempuan mendapatkan terang matahari, bulan, dan bintang. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Nah ini, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus sebagai perlengkapan senjata terang. Ada terang matahari, bulan, dan bintang. Nah itu di mana ini? Di dalam kandang penggembalaan. Ya, saudara, di mana gereja Tuhan mendapatkan terang matahari, bulan, bintang, terang Allah Tritunggal? Jawabnya di dalam, saudara, kandang penggembalaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Saudara, itu hanya di situ. Jadi kita harus tergembala dengan benar dan baik. Saudara, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok sama dengan tergembala dengan benar dan baik. Nah, pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum. Ketekunan dalam kebaktian umum. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus
di dalam urapan dan karunia Roh Kudus. Nah ini pelita emas, ketekunan dalam kebaktian umum, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, termasuk fellowship juga ya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam urapan dan karunia Roh Kudus. Jadi lewat kebaktian umum, fellowship, karunia-karunia Roh Kudus ditambahkan pada kita, sehingga pelayanan kita lebih berkenan kepada Tuhan. Nah itu, ini gunanya kebaktian umum, gunanya fellowship. Saudara, oleh sebab itu saya tidak ragu-ragu melayani fellowship. Sebab dalam fellowship itu karunia Roh Kudus ditambahkan kepada saya juga, ditambahkan, sehingga pelayanan kita makin meningkat, karunia makin bertambah, pelayanan makin berkenan kepada Tuhan. Sampai satu waktu menjadi karunia-karunia Roh Kudus yang sempurna, mahkota 12 bintang. Urapan dan karunia bertambah-tambah sampai satu waktu menjadi karunia yang sempurna, karunia Roh Kudus yang sempurna sama dengan mahkota 12 bintang, terang bintang, terang bintang. Nah itu meja roti sajian seperti sekarang, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci, persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Nah ini saya kira Tuhan tolong kita mengalami persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus, sehingga kita mengalami penebusan dari dosa-dosa, penebusan dari dosa-dosa, kelepasan dari dosa-dosa sampai penebusan sempurna, kelepasan sempurna, tidak ada dosa lagi. Itu menjadi bulan di bawah kaki, penebusan sempurna, tidak bercacat celah, tidak ada dosa lagi, sama dengan bulan di bawah kaki mempelai wanita. Bulan di bawah kaki, bulan berwarna darah, penebusan sempurna di bawah kaki mempelai wanita surga. Surga, Tuhan tolong kita semua. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah ini saudara, kita mengalami kasih Allah yang bertambah-tambah, terus disinari bertambah 10%, 20%, 30% sampai 100%, sempurna, sampai kasih yang sempurna menjadi selubung matahari, menjadi selubung matahari, terang matahari. Nah ini saudara, ayo penampilan yang ketiga beda. Pertama perempuan Isabel, kedua perempuan Babel, yang ketiga mempelai wanita surga dengan terang matahari bulan bintang. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Wahyu 12 ayat 1 sampai 3, ayat 14. Wahyu 12 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-14. Ya, mari. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah ini, jadi mempelai wanita surga tampil, surga, mempelai wanita surga tampil dengan matahari bulan bintang, tetapi sebagai terang dunia, tetapi keadaannya sangat lemah, seperti perempuan hendak melahirkan, paling lemah, keadaannya paling lemah, seperti perempuan hendak melahirkan yang diancam langsung oleh setan, yang diancam langsung, naga muncul di hadapannya, yang diancam langsung, menghadapi ancaman langsung dari naga merah padam, setan, saudara, dengan setan, ya diancam oleh setan. Nah, Tuhan tolong kita. Jadi memang keadaan gereja Tuhan di padang gurun lemah, seperti perempuan yang hendak melahirkan, saat-saat mau melahirkan paling lemah, dan diancam oleh saudara naga merah padam.
singa, setan, naga merah padam atau setan dengan segala kekuatannya, langsung diancam. Nah, maka Tuhan memberikan 2 sayap burung nasar. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Sebentar, ayat 3 dulu. Ayat 3 tadi 1, 2, 3. Ya, nampaklah itu. Ya, ayat 2. Ayat 2. Nah, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Nah, ini tadi saya lanjut. Jadi mempelai wanita Tuhan dengan matahari bulan bintang menjadi terang dunia, tapi keadaannya paling lemah karena hendak melahirkan dan diancam langsung oleh setan dengan segala kekuatannya. Yang bisa dilakukan, nah ini dulu, yang bisa dilakukan oleh gereja Tuhan adalah mengeluh, mengerang kepada Tuhan, berdoa menyembah Tuhan dengan hati hancur, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan. Nah, itu yang bisa dilakukan, hanya mengeluh, mengerang, menyembah dengan hancur hati, mengeluh dengan hancur hati, menyerahkan segala kelemahannya kepada Tuhan, menyerahkan segala kelemahannya, seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan mohon kekuatan ekstra dari Tuhan. Itu mengeluh, mengerang, menyembah dengan hancur hati. Maka Wahyu 12 ayat 14, Tuhan memberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Tuhan memberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Tuhan tolong kita semuanya. Tuhan memberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Nah, ini kekuatan dari Tuhan. Saudara, ini anugerah dari Tuhan. Memberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Kegunaan 2 sayap burung nasar yang besar. Kegunaan. Saudara, pertama tadi Wahyu 12 14. Untuk 2 sayap burung nasar yang besar untuk menyingkirkan, bukan mengangkat dulu, menyingkirkan gereja Tuhan yang sempurna ke padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita dipelihara langsung oleh Tuhan. Kalau setan langsung mau menganiaya kita, Tuhan langsung melindungi, memelihara. Kita dipelihara secara langsung oleh Tuhan, dilindungi, dipelihara secara langsung oleh Tuhan lewat firman pengajar benar dan korban Kristus perjamuan suci seperti sekarang selama 3,5 tahun. Jadi kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci sekali lagi adaptasi untuk menghadapi antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita harus menyingkir ke padang gurun. Tidak bisa bawa apapun dari dunia. Tidak bisa bawa rumah, tidak bisa dibawa gereja, tidak bisa dibawa. Harta tidak bisa dibawa. Kenapa seringkali kita memperebutkannya? Seringkali memperebutkan harta satu saudara sampai saling memenjarakan, memperebutkan gereja sampai hamba Tuhan saling memenjarakan. Nah, begitu, dan seterusnya. Tidak dibawa semua. Sekarang latihan pendalaman Alkitab perjamuan suci, latihan untuk hidup di padang gurun, jauh dari mata antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun. Nah, Tuhan tolong kita. Ayo sampaikan kepada suami kita, istri kita, anak, orang tua kita, di mana mereka sekarang? Ada di dekat saudara? Kalau belum ada, doakan, ayo diajak. Masih di rumah, ayo diajak, ayo Bible study, ayo diajak. Latihan menghadapi antikris. Latihan. Nah, itu. Kegunaan kedua, kegunaan 2 sayap burung nasar. Keluaran 19 ayat yang keempat. Keluaran 19 ayat yang keempat. Jadi di padang gurun itulah yang kita lakukan nanti. Pendalaman Alkitab perjamuan suci. Yang kedua ini, saudara, mari. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dihukum oleh Tuhan. Bagaimana aku telah mendukung kamu
di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Israel di tanah Mesir yang dianiaya, disiksa, dibawa oleh sayap burung Raja Wali, burung Nasar, datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi ini kegunaan sayap menyingkirkan kita dari antikris, satu. Kedua, dua sayap burung Nasar sanggup membawa kita, sanggup membawa kita ke tempat yang dekat dengan Tuhan. Ke padang gurun sama dengan tempat yang dekat dengan Tuhan. Membawa kita ke padang gurun, ya, penyingkiran itu sama dengan tempat yang dekat dengan Tuhan. Tempat yang dekat dengan Tuhan. Nah, tidak jauh dari Tuhan, jauh dari antikris. Tidak bisa dilihat oleh antikris, tapi makin dekat dengan Tuhan. Itu dua sayap burung Nasar. Sehingga kalau dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Sehingga Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu orang mendua hati. Nah, kalau dekat dengan Tuhan, kita bisa mengalami penyucian hati, tangan, hati, perbuatan, perkataan, sehingga kita hidup dalam kesucian. Nah, ini dua sayap burung Nasar. Kita digembalakan, kita mendapatkan matahari, bulan, bintang, kita mendapatkan dua sayap burung Nasar, nah, menyingkirkan kita dari antikris ke padang gurun. Itu jauh dari antikris, dekat dengan Tuhan. Dua sayap burung Nasar membawa kita ke padang gurun, di mana kita dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa hidup dalam kesucian. Kedua, Mazmur 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Tenang. Dekat Tuhan itu suci, dekat Tuhan itu tenang, damai, sejahtera. Dekat Tuhan itu damai, sejahtera, tenang. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Tidak rasa takut, tidak rasa khawatir, tidak rasa najis, hanya merasakan kasih Allah. Itu damai, sejahtera, tenang. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Tidak khawatir, tidak takut, tidak najis, tidak jahat, tapi hanya merasakan kasih Allah. Itu tenang. Itu damai, sejahtera. Semoga kita suci dan damai, bisa menyembah Tuhan. Nah, itulah pekerjaan kita di padang gurun. Dekat dengan Tuhan, perjamuan suci, dengar firman, perjamuan suci, dan banyak menyembah Tuhan. Ibrani 12 ayat 4. Banyak menyembah Tuhan, menanti kedatangan Tuhan itu. Ayo, saudaraku, banyak menyembah Tuhan, perjamuan suci, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, dan banyak menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan. Ayo, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kesucian, sebab tanpa kesucian tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Suci ditambah damai sama dengan bisa melihat Tuhan, gemar melihat Tuhan, gemar menyembah Tuhan. Gemar menyembah Tuhan. Yesus, imam besar, raja segala raja, mempelai pria surga. Banyak menyembah dia. Hasilnya, nah, ini hati damai, landasan. Kalau dengan kesucian, hati damai, landasan yang kuat, kita bisa menyembah Yesus, imam besar, raja, mempelai. Maka kuasa Tuhan kita alami. Ada landasan kuat, seperti landasan udara. Itu lanut ya, landasan udara. Wah, itu betul-betul kuat. Pesawat bisa datang. Kuasa Tuhan kita alami. Hasilnya, Roma 16 ayat 20. Roma 16 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, Yesus imam besar, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kuasa untuk menghancurkan setan, kuasa kemenangan atas setan. Kuasa kemenangan atas setan. Sumber dosa sampai puncak dosa, sehingga kita hidup benar, hidup suci. Sumber dosa, puncak dosa, kita hidup benar, hidup suci. Kemudian sumber masalah, sumber pencobaan, masalah yang mustahil,
semua diselesaikan. Kuasa untuk menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Ini kuasa Tuhan. Satu, penyucian. Dua, kuasa penyelesaian, pertolongan. Dan satu lagi, sumber kegagalan. Ya, menjadikan semua berhasil dan indah pada waktu. Ini kuasa kemenangan atas setan. Kuasa penyucian, kuasa pertolongan. Nah, sampai berhasil dan indah pada waktu. Puji Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. 1 Tesalonika 5, 23, 24. Semoga Allah damai sejahtera, Yesus imam besar, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapi. Tidak usah ragu janjinya Tuhan. Dia setia menggenapi janji. Apa ini? Suatu kuasa perlindungan pemeliharaan Tuhan. Kuasa perlindungan pemeliharaan Tuhan. Ya, secara jasmani, kuasa perlindungan pemeliharaan Tuhan. Secara jasmani, di tengah kesulitan dunia ini, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, tetap dilindungi, dipelihara. Itu pertama. Secara rohani, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Nah, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai kedatangan Yesus kedua kali. Kemudian saudara tadi baca lagi 23, 24, 23, menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Kuasa untuk menyucikan, mengubahkan kita. Kuasa untuk menyucikan, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ya, itu sekali lagi mulai dari jujur. Manusia baru itu jujur. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Benar, katakan benar, tidak benar, katakan. Terutama soal Tuhan, soal pengajaran benar harus tegas. Ya, ya, tidak, tidak. Benar, benar, tidak benar, tidak benar. Tidak boleh, oh begini, melihat orangnya, melihat kelompoknya, melihat, jangan. Kalau tidak benar, jangan. Kalau benar, ambil, praktekkan. Kejujuran. Dan jujur dalam mengaku dosa, jujur dalam segala hal. Nah, itu kejujuran, itu manusia baru. Jika Yesus ini menjadi rumah doa, doanya dijawab oleh Tuhan. Jika Yesus datang kedua kali, kita disucikan, diubahkan menjadi sempurna seperti Dia. Tidak salah dalam perkataan, mempelai wanita surga yang siap terangkat di awan permai, masuk perjamuan kawin anak domba, sorak-sorai haleluya, masuk Firdaus 1000 tahun damai, sampai masuk Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Tuhan tolong kita semuanya. Ayo, di padang gurun hidup itu adalah memilih. Kalau salah pilih, nasibnya seperti bangsa Israel. 603.550 orang yang keluar dari Mesir, cuma 2 yang masuk Kanaan. Lainnya jadi bangkai di padang gurun dunia. Ayo, jangan salah pilih. Tuhan tolong kita. Ya, Tuhan tolong. Jangan pilih ajaran palsu. 2 perempuan, tapi pilih perempuan yang benar. Wahyu 12 ayat 1, gereja yang benar. Kita pilih. Kita ikut Yesus sungguh-sungguh. Ditebus oleh darah Yesus. Menjadi setia. Benar, taat. Mengikut sampai Yerusalem baru. Saudara, Tuhan tolong. Sampai Wahyu 12 ayat 1. Nah, itu mempelai wanita Tuhan. Dari mana? Digembalakan. Digembalakan. Sampai disingkirkan di padang gurun yang lain. Bukan padang gurun dunia, padang gurun lain. Di mana dekat dengan Yesus di sana. Dilindungi, dipelihara, menyembah. Kita mengalami kuasa Tuhan atas hidup kita. Sampai sempurna, sampai Yerusalem baru. Kekal selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Tak tersembunyi kuasa Allah. Jaga hati suci, damai. Hidup suci, hati damai.
itu landasan kuat menerima kuasa Allah. Takkan tersembunyi. Jangan sembunyikan dosa. Kalau sembunyikan dosa, tersembunyi kuasa Tuhan. Tapi kalau kita suci, damai, sejahtera, kuasa Allah dinyatakan di tengah kita. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Akui segala dosa kekurangan. Hidup suci, damai, sejahtera. Ada kuasa Tuhan turun di tengah kita. Mungkin dulu orang lain ditolong, sekarang giliran kita semuanya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Tangannya terbuka, ada yang mengangkat dua tangan berseru kepada Tuhan. Sekali lagi tangannya terbuka denganmu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Ulurkan tanganmu Tuhan, haleluya. Tangan kuasamu di tengah kami. Kami butuh kuasamu Tuhan, haleluya. Kami lemah tak berdaya. Kami menghadapi yang mustahil Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Ya labasa, ya labasa. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya labasa, oh, haleluya. Yesus, haleluya. Ulurkan tangan kuasamu. Engkau menyelesaikan semua masalah kami. Engkau tolong kami semua. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan, sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disiapkan, sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada tangan kuasa Tuhan, sanggup menyucikan, mengubahkan, sanggup menolong kami, menyembuhkan sampai menyempurnakan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita nyanyi dengan kemudian perjamuan suci akan dibagikan. Haleluya.
berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Tangannya terbuka. Yakin jika kita suci, damai, sejahtera, tangan Tuhan terbuka, giliran kita ditolong. Haleluya, haleluya. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya. Sucikan kami, beri hati damai sejahtera, hanya menyembah Tuhan, menyerah sepenuh kepadamu. Maka tangan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami lewat perjamuan suci ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu menyedot segala dosa kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, menyerap segala dosa kami sampai tidak berkuasa lagi Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Darah Yesus sanggup menolong kami sampai menyempurnakan kami semua. Haleluya. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada nama-nama disebut juga disebut, Tuhan tolong semua. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Tuhan akan tolong kita semua. Haleluya. Dulu yang lain sudah ditolong, bersaksi, kita mendengar kesaksiannya. Tapi sekarang kita sendiri yang akan ditolong oleh Tuhan. Oh haleluya, kita menjadi saksi Tuhan juga. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah di setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bukan hanya sampai di dunia pertolongan Tuhan, tapi sampai di awan permai. Adakah suami, istri, anak, orang tua, doakan. Dan sampai di Yerusalem baru kekal selamanya. Angkat dua tangan ke atas, jangan ada yang ketinggalan. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di zaman yang sudah akhir ini, semua mengikut melayani sungguh-sungguh, tidak tersesat apapun. Tuhan tolong kita semua. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Oh haleluya, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Yesus, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan saat Engkau datang. Semua bersama-sama dengan Tuhan terangkat ke awan permai sampai Yerusalem yang baru. Semua sudah ditolong oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan hari-hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat di Mojokerto dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga. Engkau berkati apa yang diusahakan kerjakan. Oh, naikkan semua omset-omsetnya. Berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan berkat ini kami memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Oh haleluya, mengucap syukur selalu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih
Terima kasih. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih untuk bangunan gereja juga Engkau berkati. Buka jalan, Engkau mulai dengan baik, menyelesaikan secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Bukakan firman-Mu bagi kami semua. Lindungi kami semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. In His name